saya diberi kesempatan untuk berbagi berkaitan dengan bagaimana sih membangun adaptasi profesional melalui soft skill keperawatan gitu. Jadi lebih frame besarnya adalah bagaimana menjalin hubungan terapeutik dan resilient learners begitu. Kenapa perlu adaptasi? Sebenarnya yang paling utama adalah bagaimanapun juga profesi apapun itu perlu adanya proses adaptasi untuk menyikapi perbedaan teori dan praktek yang ada di lapangan, termasuk di dalam profesi perawat juga seperti itu. Karena nanti jangan dibayangkan ketika nanti masuk ke dunia kerja sama seperti ketika kita praktek lapangan gitu, karena banyak hal-hal yang harus dan wajib disesuaikan, bukan disesuaikan, harus ditaati begitu, karena di dunia pekerjaan kan banyak hal yang sudah ditata di dalam regulasi gitu. Belum lagi kalau kita melihat ada senioritas, kemudian budaya kerja. Yang namanya budaya kerja itu juga tiap institusi pendidikan, institusi fasilitas pelayanan kesehatan pasti berbeda berkaitan dengan budaya kerja. Ada yang budaya kerja baik, ada budaya kerja yang kurang baik, gitu. Ada yang lebih baik begitu. Kemudian berkaitan dengan tanggung jawab klinis. Nah, ini juga setiap regulasi di rumah sakit berbeda, walaupun ada patokan regulasi dari pemerintah gitu. Kemudian bahwa kompetensi klinis itu tidak sama dengan hard skill. Kita sudah memiliki hard skill yang bagus, tetapi itu tidak menandakan bahwa kita sudah memiliki kompetensi klinis yang bagus. Tentu target-target pemberian asuhan keperawatan itu juga harus diadaptasikan, bahwa asuhan keperawatan itu dikatakan berhasil ketika asuhan keperawatan itu diberikan dengan bermutu kepada pasien. Artinya bermutu yaitu bagaimana asuhan keperawatan itu sesuai dengan standar profesi, dan yang paling inti adalah sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang lebih luasnya adalah sesuai dengan harapan masyarakat, karena prinsip dasar konsep dasar asuhan keperawatan adalah memang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau secara teori kita sudah teradaptasi dengan banyak teori-teori terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, di dalam studi pasti sudah banyak ya teman-teman kalau yang berbackground perawat gitu. Kemudian target berikutnya dalam pelayanan asuhan keperawatan adalah keselamatan pasien. Nah, mutu dan keselamatan pasien ini yang juga sedang saat ini gencar dijalankan di semua fasilitas pelayanan kesehatan, dan ini saat ini di Indonesia sudah didukung oleh Kemenkes juga, di mana proses-proses akreditasi itu tidak hanya berfokus pada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga asesornya pun juga harus diadaptasikan dengan proses-proses di mana mutu dan keselamatan pasien ini harus benar-benar terjaga gitu. Ya, berbicara tentang keselamatan pasien itu merupakan indikator utama mutu layanan keperawatan. Jadi mutu tidak dapat disebut tinggi, itu asuhan keperawatan tidak dapat disebut tinggi jika keselamatan pasien tidak terjamin gitu. Ya, contoh saja hal kecil ketika perawat memasukkan injeksi kepada pasien, itu ada prinsip-prinsip bagaimana perawat itu dapat memberikan obat tidak sampai salah pasien, misalkan seperti itu. Obat A harus diberikan kepada pasien dengan nama yang hampir sama misalkan. Nah, itu secara regulasi rumah sakit juga sudah ada peraturannya. Di Vaskes pelayanan kesehatan pertama juga sudah ada peraturannya, sehingga itu yang harus benar-benar dilihat dulu. Kemudian lah ini secara gambaran saya tampilkan biar agar lebih detail begitu. Jadi soft skill yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang perawat sebelum memasuki dunia kerja, dan atau mungkin bahkan akan dipelajari ketika awal-awal bekerja, itu yang pertama adalah komunikasi efektif. Karena di dalam pemberian asuhan keperawatan, ketika sudah bisa berkomunikasi secara efektif, itu akan menjamin kesinambungan informasi asuhan. Karena pada saat pemberian asuhan keperawatan itu tidak hanya perawat A memberikan
asuhan kepada pasien A gitu. Tapi perawat A, B, C, D, E, F, G sampai Z memberikan perawatan pada satu pasien, apalagi di rumah sakit, di instalasi rawat inap gitu. Jadi satu pasien itu bisa dirawat oleh banyak perawat, sehingga perlu komunikasi efektif. Belum lagi kalau berpikir di profesi lain, bahwa satu pasien itu dirawat oleh lebih dari satu profesional pemberi asuhan, perawat, dokter, kemudian ahli gizi, farmasi, dan lain sebagainya. Kemudian soft skill berikutnya adalah bagaimana seorang perawat dapat melakukan manajemen waktu, sehingga ketika dapat melakukan manajemen waktu, tentu dampaknya dapat terjadi proses asuhan yang efisien, dan tentu dokumentasi yang wajib dilakukan oleh seorang perawat itu dapat dilakukan tepat waktu. Gitu. Ya, jadi berbicara tentang asuhan keperawatan yang diberikan, mungkin yang lebih mudah saya contohkan di rumah sakit begitu. Itu ketika misalkan satu perawat berdinas di IGD gitu, ketika tidak bisa manajemen waktu secara tepat, itu sangat mengancam keselamatan pasien. Nanti lebih jauh di belakang akan saya sampaikan gitu. Kemudian critical thinking lah, ini juga yang penting. Ini yang harus diadaptasi perawat ketika awal bekerja. Karena critical thinking ini yang menentukan perawat tersebut bisa dikatakan kalau di lahan pekerjaan perawat tersebut bisa bekerja atau tidak. Itu dilihat dari critical thinking. Ketika seorang perawat awal bekerja pasif dan tidak mengembangkan critical thinking-nya, itu proses jenjang karirnya bisa dipastikan tidak akan berkembang. Sehingga ini yang akan seolah-olah merasa bekerja kok tidak ada perkembangannya begitu. Padahal ini dari faktor internal perawat tersebut. Kemudian berikutnya adalah emotional intelligence. Ini yang berkaitan dengan bagaimana seorang perawat dapat mengelola stres. Jadi sedikit sharing, dulu pas saya masih perawat pelaksana itu pernah berdinas di IGD. Itu ketika dalam kondisi yang krodit, itu tingkat stresnya pasti akan tinggi. Kemudian yang terakhir adalah yang harus dimiliki oleh seorang perawat terkait dengan soft skill adalah etika dan attitude profesional. Nah, ini sudah pasti di dalam profesi apapun, etika dan attitude itu menjadi core inti bagaimana seorang profesional dapat dipercaya oleh kliennya, oleh pasien begitu kalau dalam ini sebagai seorang perawat gitu. Sehingga tidak sampai terjadi pelanggaran etik atau bahkan sampai terjadi malpraktek. Kalau di dalam keperawatan, etika keperawatan ada banyak sekali menurut ahli, tapi sudah dirumuskan ada 16 gitu.